pengguna ataupun penonton YouTube di Indonesia total 139 juta. Ini kesempatan kita bagi para YouTuber pemula untuk berkembang dan akan maju YouTuber Indonesia. Oke, bagaimana penjelasannya? Ikuti terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Budi Tutor. Selamat berjuang kepada teman-teman YouTuber pemula yang mengejar dolar dan dolar. Oke, kali ini kita sharing tentang total YouTuber pemula menurut data dari Indonesian ID. Itu pengguna ataupun penonton YouTube Indonesia itu 139 juta. Itu merupakan salah satu negara yang jumlah penonton YouTube-nya, penggemar YouTube-nya itu besar di dunia. Oke, ini adalah peluang bagi teman-teman YouTuber pemula untuk terus membuat konten YouTube, memperbaiki konten YouTube dan berkarya dalam bidang YouTube. Apapun bisa, tema apapun bisa berkembang di Indonesia. Karena itu tadi, total penontonnya atau pengguna YouTube di Indonesia itu adalah 139 juta. Ini merupakan jadi kenaikan penonton YouTube itu karena orang yang melihat televisi itu udah mulai berkurang. Orang pulang kerja, nyantai, kebanyakan sekarang udah megang Android, yang dilihat YouTube ataupun TikTok. Nah, walaupun ada pesaing yang mulai bagus perkembangannya yaitu TikTok itu, tapi YouTube pastinya tetap akan menggunakan trik ataupun strategi yang mereka punya untuk selalu di hati, selalu banyak penggemarnya seperti itu. Oke, bagi para teman-teman YouTuber pemula yang mengalami istilahnya penurunan jam tayang, penurunan view di tahun 2023 itu memang banyak sekali. Hampir semua YouTuber di seluruh dunia pun mengalami penurunan ya tahun 2023. Tapi di awal bulan Mei ini udah mulai ada kenaikan lagi. Karena kan di Januari, Februari, Maret itu YouTube melakukan banyak perombakan ya. Perombakan terus aturan, termasuk aturan-aturan segala banyak dirombak gitu kan, seperti itu. Karena apa? Karena demi keuntungan YouTube juga ditingkatkan kan, seperti itu. Akhirnya banyak yang dirombak. Makanya kita sebagai YouTuber pemula perlu update tentang aturan-aturan YouTube ini. Kita sangat-sangat penting sekali. Kita selalu update gitu kan, entah melalui channel besar kita melihat update terbaru seperti apa, ataupun melalui aturan-aturan YouTube yang ada di di YouTube itu. Aturan yang sekarang tuh apa kan, seperti itu, tentang syarat monetisasi, terus konten berulang, terus dan lain-lain. Tapi pada intinya ini adalah kesempatan buat kita para YouTuber Indonesia itu untuk selalu membuat konten yang bagus dan selalu konsisten. Karena apa? Karena ada beberapa YouTuber dari luar negeri yang kenyataannya itu dia malah ke Indonesia untuk membuat konten. Karena apa? Misalnya aja kayak YouTuber kayak Jepang ataupun Korea, di sana yang terkenal tuh tentang teknologi ataupun tentang pendidikan, tapi penontonnya tidak sebanyak Indonesia. Penonton YouTube-nya tidak sebanyak Indonesia. Nah, sementara makanya mereka itu datang ke Indonesia untuk membuat konten. Ada beberapa YouTuber dari luar khusus datang ke Indonesia untuk membuat YouTube atau tentang untuk membuat konten YouTube di Indonesia, entah itu pemandangan, entah itu pertanian, terus dan lain-lain di Indonesia. Karena apa? Karena memang di sini pasarnya besar. Itu tadi 139 juta. Sementara YouTuber yang ada di sini baru puluhan ribu ya, baru puluhan ribu. Kalau YouTuber yang
plus YouTuber yang yang aktif memang mungkin jutaan ya, tapi yang betul-betul udah kontennya itu baru ribuan yang ada di Indonesia. Makanya ini peluang buat para YouTuber pemula untuk selalu membuat konten yang ada suara kucing membuat konten yang bagus. Jadi pada saat mulai ada penurunan view, ada penurunan jam tayang, jangan takut, terus konsisten. Ketika kita udah ada penurunan seperti itu, kita down, kita tidak membuat video lagi, itu ya akhirnya kita tidak bisa memanfaatkan peluang yang 139 juta ini kan, seperti itu makanya perlu update terus. Setelah itu perlu perbaikan video kita dalam membuat channel, dalam membuat video yang lebih bagus lagi agar bisa diterima di masyarakat. Jadi prospek untuk kreator Indonesia sangat besar. Itu tadi ada beberapa data yang mengatakan bahwa para YouTuber luar pun membuat konten di sini di Indonesia. Bukan cuma YouTube aja, otomotif, terus produk-produk fashion, bahkan banyak dilempar ke Indonesia. Karena apa? Karena pembelinya banyak. Nah, begitu juga YouTube. Karena apa? Karena penontonnya banyak di Indonesia. Walaupun mungkin harga iklannya kecil, istilahnya lebih kecil, tetapi dengan banyak yang nonton otomatis besar juga kan. Nah, sederhananya seperti itu. Itu jadi buat sebagai pemicu semangat untuk teman-teman YouTuber pemula untuk terus membuat konten, memperbaiki video dan lain-lain. Karena apa? Karena di sini itu semua konten, semua tema itu bisa booming asal memakai trik ataupun cara-cara yang benar ya. Trik agar supaya banyak disukai dan banyak diminati oleh para penggemar. Seperti itu. Konten apapun bisa asal dikelola dengan baik. Konten apapun sangat bisa berkembang di Indonesia. Karena apa? Karena penontonnya ada. Konten apapun bisa. Mukbang contohnya, makan itu kan bisa, memasak bisa juga, bahkan sampai pendidikan pun bisa. Contohnya aja tentang sharing ilmu tentang Word, tentang pendidikan tentang Excel itu bisa. Apalagi kalau kayak tutorial tentang tip dan trik itu kan, terus tutorial tentang servis motor, servis mobil, tutorial YouTube apalagi kalau tutorial YouTube itu ditonton oleh semua YouTuber dengan tema apapun, karena disinilah akhirnya kita bisa belajar bersama kan, seperti itu. Makanya buat teman-teman dan saya pribadi jadi semangat dengan adanya kabar ini. Karena Indonesia merupakan pasar terbesar ya. Pasarnya sangat besar sekali. Buat apapun juga, buat produk, buat fashion, buat otomotif, terus termasuk YouTube. Dan YouTube kemungkinan besar ya akan selalu memperbaiki gimana caranya agar para YouTuber itu menjadi tenang sehingga tetap mempertahankan yang 139 juta ini, atau syukur-syukur bisa naik ya, tahun 2024 bisa naik 150 juta ataupun 200 juta para penggemar para penonton YouTube di Indonesia ini, sehingga para kreator Indonesia itu akan terus semangat untuk membuat konten ya, karena jumlahnya masih sangat sedikit, persentasinya sangat sedikit. Dari pengguna itu persentasi YouTuber Indonesia masih sangat sedikit. Daripada banyak orang asing bikin YouTube di Indonesia, karena sekarang udah globalisasi ya, kita sebagai orang sini ya harus semangat itu tadi, semangat dan bekerja sama, apalagi sesama pemula.
Oke, terima kasih telah menonton video Budi Tutor. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.